Puji syukur kepada Allah yang agung, salawat salam atas Nabi Muhammad. Inilah kitab berisi nazam tajwid, khusus bab makhraj huruf dan sifat huruf. Kitab ini yakni inti ilmu tajwid, semoga manfaat dan berkah muallif. Makna makharijul huruf itu tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Makharijul huruf 17 tempat, demikian pendapat jumhur ulama. Tempatnya terkumpul dalam 5 tempat. Yang pertama itu jawf rongga mulut, tempat keluarnya huruf. Yang kedua ingatlah makhrajnya, halik tenggorokan, tempat keluarnya huruf. Yang ketiga ingatlah makhrajnya lisan lidah mudud, tempat keluarnya huruf. Yang keempat ingatlah makhraj syafatain, dua bibir, tempat keluarnya huruf. Yang kelima ingatlah makhraj khayshum, rongga hidung. Cara tahu tempat keluarnya huruf dengan mentasydidkan dan mensukunkannya, lalu tambahkanlah huruf sebelumnya huruf berharokat hidup. Ucapkanlah, mari ucapkanlah dengan sama-sama akhir suaranya, itulah makhrajnya. Makna jawf itu rongga tenggorokan hingga rongga mulut, tempatnya huruf mad. Huruf jawf yang pertama itu alif, berikutnya huruf ya mad dan wawu mad. Tempatnya yang paling bebas, paling luas, sebab tak terikat pada satu tempat. Hurufnya bersanding dengan semua huruf, sehingga makhrajnya disebut muqaddar. Huruf hijaiyah berharokat hidup, harus keluar sempurna dari jawf. Setiap huruf mendekat ke makhrajnya apabila huruf itu disukunkan. Setiap huruf menjauh dari makhraj apabila huruf berharokat hidup. Setiap fathah pasti akan sempurna dengan benar-benar membukanya mulut. Setiap kasrah pasti akan sempurna dengan benar-benar merendahkan rahang. Setiap dhammah pasti akan sempurna dengan benar-benar memonyongkan bibir. Makna makhraj halqi itu tenggorokan, ada 3 tempat untuk 6 huruf. Pertama tempatnya pangkal tenggorokan, itu ada huruf hamzah dan huruf ha. Kedua tempatnya tengah tenggorokan, itu ada huruf ain dan huruf ha. Ketiga tempatnya tenggorokan luar, itu ada huruf ghain dan huruf kha. Makna makhraj lisan itu lidah mulut, 10 tempat 18 huruf. 10 makhraj terbagi 4 tempat. Pangkal tengah sisi ujung lidah mulut, pangkal lidah itu makhrajnya huruf qaf, bertemu dengan langit-langit yang lunak.
Pangkal lidah juga makhrajnya huruf kaf bertemu dengan langit-langit yang keras. Tengah lidah itu makhraj 3 huruf. Ingatlah terdapat huruf jim, shin dan ya. Perbedaan 3 huruf itu jarak antara lidah tengah dan langit-langit. Pada bagian tengah lidah huruf jim menyentuhkan dan menekan langit-langit. Pada bagian tengah lidah huruf shin di bawah huruf jim tak menyentuh langit. Pada bagian tengah lidah huruf ya di bawah huruf shin lebih rendah lagi. 2 sisi lidah ada 2 huruf dhad dan lam melingkari semua sisi. Huruf dhad keluar dari sisi lidah, kanan kiri bertemu gigi geraham. Lam keluar dari ujung sisi lidah, bertemu gusi atas dan langit-langit. Ujung lidah ada banyak makhraj huruf, 5 makhraj untuk 11 hurufnya. Makhraj pertama ujung lidah huruf nun, bertemunya dengan langit-langit mulut. Makhraj kedua ujung lidah huruf ra, bertemunya punggung lidah langit-langit. Makhraj ketiga hurufnya ta, dal dan ta, bertemunya pangkal gigi seri atas. Makhraj keempat hurufnya sad, zai dan sin, bertemunya gigi seri atas bawah. Makhraj kelima hurufnya dha, dal dan tha, bertemunya ujung gigi seri atas. Makna syafatain itu 2 bibir, ada 2 makhraj untuk 4 huruf. Pertama tempat perut bibir huruf fa, bertemunya ujung gigi seri atas. Kedua tempat 2 bibir huruf waw, bersiap-siaplah memonyongkan bibir. Tempat 2 bibir juga huruf ba mim, yakni menyentuhkan bibir atas bawah. Bedanya kedua huruf itu mimnya ada aliran suara rongga hidung. Makna khayshum yaitu rongga hidung keluar huruf gunnah nun dan mim. Prinsip khayshum berfungsi apabila makhraj nun dan mim lisan bibir merapat. Makna sifatul huruf cara yang nampak, huruf ketika keluar dari makhraj. Faedah mempelajari sifat huruf, 3 faedah dalam Taisirur Rahman. Faedah pertama dapat membedakan huruf hijaiyah yang makhrajnya sama. Faedah kedua dapat memahami kuat atau lemahnya suatu huruf. Faedah ketiga dapat membaguskan dan menyempurnakan pengucapan huruf. Sifat huruf itu ada 2 macam, sifat lazimah dzatiyah dan 'aridah. Sifat lazimah dzatiyah itu pasti sifat yang selalu menyertai huruf. Jumlahnya sifat lazimah 17, itulah pendapat Imam Al-Jazari.
Sifat lazimah terbagi dua macam, sifat punya lawan dan tak punya lawan. Sifat punya lawan itu jahar hamas, rakha wa syiddah dan istifal isti'ala. Infita itlaq dan juga idlak ismat, itulah pendapat Imam Al-Jazari yang tak punya lawan. Safir qalqalah lin inhiraf takrir tafashi istitalah. Sifat tak selalu menyertai huruf, terkadang ada dan terkadang tak ada. Sifatnya tafkhim tebal dan terkik tipis, huruf isti'la istifal alif lam ra. Ada huruf selalu tafkhim selalu terkik, juga ada kadang tafkhim kadang terkik. Amas samar udaranya yang mengalir ketika mengucapkan huruf-hurufnya. Sifat hamas hurufnya ada 10, itu huruf fahathahu syakhsun sakat, jahar jelas udaranya yang tertahan ketika mengucapkan huruf-hurufnya. Sifat jahar hurufnya 19 hurufnya selain dari sifat hamas. Syiddah kuat suaranya yang tertahan ketika mengucapkan huruf-hurufnya. Sifat syiddah hurufnya ada 8, hurufnya terkumpul ajin qatin bakat, rakha lembut suara yang mengalir ketika mengucapkan huruf-hurufnya. Sifat rakha hurufnya 16 hurufnya selain syiddah dan bainiyah. Sifat di antara syiddah dan rakha ada sifat tawasud atau bainiyah. Suara tak tertahan seperti syiddah, suara tak lembut seperti rakha. Huruf tawasud bainiyah ada 5, hurufnya yang terkumpul dalam min Umar. Isti'la terangkatnya lidah ke langit ketika mengucapkan huruf-hurufnya. Sifat isti'la hurufnya ada 7, hurufnya yang terkumpul usadatin qil. Istifal merendahnya lidah ke dasar ketika mengucapkan huruf-hurufnya. Istifal hurufnya 21 dan hurufnya selain dari isti'la. Itlaq menempelkan pangkal dengan lidah naik ke atas seolah nempel langit. Itbaq itu suaranya sangat tebal, hurufnya 4 itu sadda dan dha. Infita terbukanya lidah dan langit sehingga suara mengalir di tengah. Infita hurufnya kecuali itbaq, perhatikan fokus huruf qaf ghain kha. Idlaq dan ismat bukan kaidah tajwid, sifat kaitan dengan kaidah Arab. Huruf idlaq saat diucapkan mudah, huruf ismat saat diucapkan sulit. Huruf idlaq terkumpul farra min lubbin, ismat semua huruf selain idlaq. Safir suara tambahan mirip burung, desisan tajam hurufnya sad zai dan sin. Qalqalah bergetar makhraj huruf sukun, pantulan kuat hurufnya qutbu jadin
din lembut mudah pengucapan hurufnya, huruf waw ya sukun sebelumnya fathah. Inhiraf menyimpang suara dan makhraj, masuk ke lain makhraj, hurufnya lam ra. Takrir berulang getaran ujung lidah ketika saat mengucapkan huruf ra. Tafashi menyebar angin dalam mulut ketika saat mengucapkan huruf shin. Istitalah suara memanjang dari pangkal ke ujung sisi lidah huruf dhad. Guna suara indah keluar dari pangkal rongga hidung, hurufnya nun dan mim. Khafa tersembunyi suara hurufnya, huruf ha mad dan nin. Khafa hilangkanlah sifat kuat, sifat lemah, pahamilah agar tahu huruf kuat, huruf lemah. Belajar sifat untuk menampakkannya, kecuali takrir jaga khafa tinggal.